Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Yesaya 53 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1941, di kamp konsentrasi Nazi di Auschwitz, Polandia, terjadi sebuah peristiwa di mana satu orang tahanan berhasil melarikan diri. Akibatnya, komandan kamp Nazi bernama Karl Fritz menjadi marah dan dia memilih 10 orang secara acak untuk dihukum mati sebagai ganti dari satu orang tahanan yang melarikan diri. Salah satu dari 10 orang yang dipilih adalah Franciszek Gajowniczek, dan Franciszek menangis. Dia berteriak dan menyebutkan tentang istrinya dan anak-anaknya yang akan dia tinggalkan. Pada saat itu seorang pastor Katolik bernama Maximilian Kolbe maju dan meminta agar dirinya lah yang dihukum mati menggantikan Franciszek Gajowniczek itu. Komandan kamp Nazi itu setuju sehingga Franciszek dibebaskan dan Maximilian Kolbe pada akhirnya dieksekusi. Franciszek Gajowniczek berhasil selamat dari kamp Nazi dan hidup sampai usia 95 tahun. Sepanjang sisa hidupnya ia menceritakan kisah tentang imam Katolik, yaitu Maximilian Kolbe, yang menggantikan dirinya sehingga ia dapat hidup. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dan ketika dia disalibkan di atas kayu salib, di situ terjadi pertukaran. Tuhan menjadi substitusi bagi kita yang seharusnya mengalami hukuman. Dia menanggung hukuman yang seharusnya tidak dia tanggung karena dia adalah Allah yang suci. Dalam Yesaya 53 ayat 3 di situ dituliskan tentang penderitaan Kristus. Dia menderita kesakitan, dia mengalami kesengsaraan, ia dihina, dan ia tidak dianggap, dia tidak masuk hitungan. Dan di ayat yang kelima dari Yesaya 53, di situ tertulis, tetapi dia, yaitu Tuhan Yesus, tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada satu hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh Allah bagi kita. Dia menjadikan dirinya sebagai manusia untuk menjadi substitusi, menjadi pengganti bagi kita. Dia menjadi hamba yang menderita. Seharusnya Allah, Tuhan Sang Pencipta itu tidak menderita, tapi luar biasanya dia mau menderita karena kita. Tuhan mau menderita bukan karena dia lemah, bukan karena Tuhan tidak berdaya. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan mau menderita karena kasih-Nya dan karena kerelaannya untuk menebus kita. Penderitaan Kristus Yesus buat saudara dan saya, buat kita semua manusia, merupakan bentuk solidaritas Allah yang radikal terhadap kita. Tuhan tidak hanya melihat penderitaan kita dari surga, tapi Dia masuk ke dalam realita kita sebagai manusia.
Dia merasakan lapar, haus, penolakan, penderitaan, hingga kematian. Tapi kematian tidak dapat menahan dirinya, sebab dia adalah Allah yang kudus dan tidak berdosa. Dia mengalami kemenangan atas maut, dan kemenangan itu adalah untuk kemenangan kita. Penderitaan Kristus adalah tindakan Allah untuk menggantikan kita, dan tujuannya adalah untuk memulihkan hubungan kita dengan dirinya yang telah terputus total oleh karena dosa. Mengapa penderitaan Kristus harus terjadi? Karena Allah adalah Maha Adil dan juga Maha Kasih. Kalau Allah membiarkan dosa tanpa hukuman, maka itu melanggar keadilannya. Kalau Allah langsung mengampuni manusia tanpa adanya penegakan hukumnya, maka itu berlawanan dengan keadilannya. Sebaliknya, kalau Allah langsung menghukum manusia, maka itu berlawanan dengan kasih-Nya. Itu sebabnya Dia datang menderita bagi kita, menggantikan posisi kita, supaya kasih dan keadilannya dipenuhi dan ditegakkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus menderita di atas salib untuk penebusan dosa saudara dan saya. Maukah saudara menerima kasih karunia-Nya? Maukah saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara, percayalah kepadanya agar saudara menerima pengampunan dosa dan mengalami anugerah kehidupan kekal. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia. Engkau mati disalibkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga dan akan datang kembali di akhir zaman. Terimalah aku Tuhan, dan pimpinlah hidupku sekarang ini dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis. Layanilah Tuhan selama hidup saudara dan setialah kepadanya sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Engkau telah menjadi pengganti bagi kami. Engkau membiarkan diri-Mu menerima hukuman yang seharusnya kami tanggung. Terima kasih untuk penebusan-Mu atas kami, yang membuat kami mengalami kemenangan, mengalami anugerah, pengampunan, dan kehidupan yang kekal. Ajar kami untuk selalu menghargai karya kasih-Mu, penebusan-Mu, dan kerelaanmu dalam menderita. Pimpin kami Tuhan sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, dan jadikan kami pemenang-pemenang dalam segala perkara. Lawatlah yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa, pertolongan, dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.